Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lucky Rizal Firmansyah Nur, peserta pelatihan Plantation Leadership Development Program Angkatan 27 tahun 2023 dari PT Perkebunan Nusantara 8 Kebun Malabar. Saat ini saya menjabat sebagai asisten kepala komoditi teh di Kebun Malabar, Unit Malabar. Di sini saya akan mengulas materi tentang manajemen bisnis. Konsep bisnis dan profit. Bisnis, sebuah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan untuk mendapatkan keuntungan merupakan faktor utama yang membedakan organisasi bisnis dan non-bisnis. Profit, selisih antara pendapatan dan biaya dari sebuah entitas bisnis. Trade-off dari pemilik bisnis atas uang dan waktu yang dikeluarkan tercermin dalam profit. Permintaan dan penawaran dalam ekonomi pasar. Permintaan, kemauan dan kemampuan pembeli untuk membeli produk. Penawaran, kemauan dan kemampuan produsen untuk menawarkan barang atau jasa untuk dijual. Proses manajemen terdiri dari planning, organizing, leading, dan controlling. Apa itu manajer? Seseorang yang tanggung jawab utamanya adalah untuk menjalankan proses manajemen untuk pencapaian tujuan. Seseorang yang melakukan fungsi planning, organizing, leading, dan controlling atas SDM, sumber keuangan, aset fisik, dan informasi. Tipe-tipe manajer berdasarkan level. Pertama, top managers. Yang kedua, middle managers. Yang ketiga, first line managers. Tipe-tipe manajer berdasarkan area. 1. Marketing managers. 2. Financial managers. 3. Operational managers. 4. Human resource managers. 5. Administrative managers. 6. Other kinds of managers. Selanjutnya mengenai sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan. Kegunaan anggaran menyelaraskan dengan rencana strategis, koordinasi, bagian dari pertanggungjawaban sebagai dasar evaluasi kinerja. Anggaran operasional, anggaran termasuk dalam salah satu jenis dari planning. Anggaran atau budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu perusahaan dan yang dinyatakan secara kuantitatif, umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Alat manajemen untuk mencapai tujuan, rencana dalam bentuk angka-angka. Komponen anggaran operasional. 1. Anggaran pendapatan. 2. Anggaran biaya produksi. 3. Beban SDM, administrasi dan umum. 4. Beban penelitian dan pengembangan. Administrasi dan umum. Anggaran biaya administrasi dan umum adalah semua rencana biaya yang berkaitan dengan aktivitas operasional kantor untuk mengatur dan mengendalikan organisasi secara umum. Selanjutnya saya akan membahas mengenai intermediate problem solving dan decision making. Organisasi sebagai sistem terbuka dipengaruhi oleh teknologi, ekonomi, sosial budaya, demografi, politik, dan hukum. Sistem, satu kumpulan unsur-unsur yang saling berhubungan, saling bergantung, saling berintegrasi dalam mencapai tujuan. 2. Sesuatu yang memelihara keberadaannya dan berfungsi sebagai sebuah kesatuan melalui interaksi antar bagiannya. Lingkungan keputusan, certainty, risk, uncertainty, conflict. 3. Analisis situasi dan masalah serta game teori. Analisis situasi, proses untuk memahami fenomena atau situasi yang terjadi, digunakan untuk merumuskan kebutuhan yang perlu segera ditangani, merumuskan hal-hal yang berpengaruh terhadap fenomena tersebut. Prinsip prioritas masalah. Yang pertama, tidak penting, tidak mendesak. Kedua, tidak penting mendesak. Ketiga, penting tetapi tidak mendesak. 4. Penting dan mendesak. Game teori. Model game teori berbeda dengan model pengambilan keputusan dalam kepastian dan pengambilan keputusan dalam risiko. Perbedaan. 1. Pesaing pengambil keputusan dalam model game teori adalah pesaing yang aktif dan rasional, berbeda dengan pengambilan keputusan dalam model kepastian atau risiko di mana pesaingnya pasif. 2. Dalam model game kriteria keputusannya maksimum atau minimum. Sedangkan pada model pengambilan keputusan dalam model kepastian atau risiko kriterianya adalah maksimalisasi atau minimalisasi. Hazard analysis. Hazard and operability analysis adalah suatu analisis yang sistematis terhadap perencanaan atau operasional baik terhadap peralatan maupun manusia, atau dapat pula untuk tindakan untuk efisiensi operasional.
Business Impact Analysis digunakan untuk menentukan tingkat kegawatan dan jangka waktu pemulihan dari proses dan sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan pencapaian sasaran perusahaan setelah terjadinya suatu peristiwa risiko. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.